Berikutnya adalah kita juga akan melihat atau refreshing tentang materi penerapan distribusi makanan. Di sini kalau tadi itu penerimaan adalah gerbang masuknya makanan. Jadi ini sangat menentukan bahan-bahan segar diterima, bahan-bahan yang kualitasnya bagus, atau ketika bahannya kering misalnya apakah tepat jumlah dari ketumbar dibandingkan dengan jumlah dari eh, paper ya atau sahang gitu ya, di sini perbedaannya kan mirip ya bentuknya. Nah, itu apakah sudah tepat gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu setelah itu masuk ke tahapan distribusi makanan. Jadi bahan yang tadinya diterima akan dibawa kemana? Bagaimana mendistribusikannya? Bagaimana mengelompokkannya? Nah, di sini yang akan kita bahas ya. Pengertiannya adalah ini adalah kegiatan penyaluran. Jadi makanan yang tadi diterima, bahan makanan yang tadi diterima, kalau sudah sesuai dengan jumlah, dengan jenis, dengan kualitas, sesuai dengan target yang kita inginkan, maka makanan tersebut itu baru bisa dilakukan penyaluran. Targetnya adalah ketika melakukan ini target yang akan mengkonsumsi, konsumen yang dilayani, gitu ya. Tujuannya adalah konsumen mendapatkan makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau tadi terima bahannya, berikutnya adalah bahan ini setelah diolah itu sampai kepada konsumen dalam kondisi yang seperti apa gitu. Oke, misalnya kita punya ini di rumah sakit ya, contohnya di rumah sakit kita punya waktu distribusi makan itu adalah 5 kali sehari. Pagi jam berapa? Jam 6.30 sampai jam 7, pagi-pagi banget nih. Selingannya, selingan pagi itu jam 9.30. Makan siangnya jam 12 sampai jam 1. Selingan kedua itu di jam setengah 3 sore. Kalau malam itu ada dari jam 17 sampai jam 18. Ini sudah dibuat distribusi makanan, jadwal distribusi makanannya di sini. Jadwal makannya itu bisa beda ya. Bisa jadi di jam 8 jadwal makannya atau jam 7.30 gitu. Yang jelas distribusi makanannya adalah selama 30 menit di jam 6.30 sampai dengan jam 7. Seperti itu. Metodenya seperti apa sih distribusi makanan? Itu eh, ada 3 sistem penyaluran makanan, yaitu yang pertama sentralisasi, dua desentralisasi, dan bisa kombinasi. Apa pengertian dari masing-masing ini? Saya yakin ini sudah pernah dijelaskan di mata kuliah SPMI, tapi nggak apa-apa, kita refresh sedikit ya. Sentralisasi ini pembagian makanan dilakukan pada satu tempat secara lengkap untuk setiap konsumen pada ruang produksi atau pengolahan makanan gitu ya. Jadi ini ada satu ruangan khusus yang memang disiapkan untuk ruangan distribusi. Jadi tersentralisasi. Lengkap di sini adalah pola menunya bagi setiap pasien atau klien gitu ya. Tergantung kebijakan dari masing-masing konsumen gitu. Biasanya tentunya makanannya harus lengkap. Ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayurnya apa, buahnya bagaimana, minumannya apa gitu ya. Sistem ini biasanya ditetapkan pada institusi yang energi apa tenaganya atau stafnya itu terbatas. Kalau stafnya banyak mah dia inginnya pasti bukan sentralisasi karena ini resikonya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan sistem yang lain. Tapi punya kelebihan, tetap punya kelebihan. Tidak banyak dibutuhkan alat-alat distribusi besar seperti troli makanan, gak terlalu butuh banyak gitu ya. Tidak butuh pantry atau dapur-dapur kecil untuk menampung makanan yang sudah ready gitu ya. Masalah sampah di ruangan dapat ditekan karena makanannya diporsikan di ruang eh, produksi makanan secara terpusat gitu ya. Jadi bisa dikontrol. Pengawasan terhadap distribusi lebih intensif, tentunya ini lebih aman. Oh, kalau tersentral dia tahu, oh ini aman gitu. Ini didistribusi dengan baik, ini tidak gitu. Itu bisa dikontrol. Lalu proses distribusi dilakukan tidak menggunakan, tidak mengganggu gitu ya pasien akibat dari kegaduhan. Karena biasanya kalau lagi jam distribusi itu cukup banyak suara-suara gitu. Sedangkan pasien yang lain ada yang istirahat. Tapi kalau yang ini kan waktunya udah tahu kapan. Jadi mereka udah disiapkan gitu ya. Makanan dapat langsung disalurkan ke klien atau pasien karena sudah langsung diporsikan. Jadi udah langsung dibuat spesifik begitu. Kelemahannya tentunya ruangannya harus luas.
Ruang distribusinya harus luas karena akan mengumpulkan semua klien dan atau pasien gitu ya di satu tempat gitu untuk penerimaannya ini gitu. Sentralisasi diambil bahan makanannya gitu. Dan tenaga pengolahnya ini harus banyak. Distribusi makanannya itu juga harus terampil, harus punya sistem yang jelas. Apakah dengan tiketing gitu ya, dengan nomor urut misalnya untuk membantu proses tersebut. Tingkat kepuasan konsumen konsumen ini bisa jadi dipertanyakan. Jadi ada konsumen yang mungkin merasa kok pelayanannya kayak begini gitu. Kenapa sih kita harus semandiri ini padahal bisa diantarkan satu-satu gitu. Nah, ini adalah kelemahannya. Jadi image dari institusi itu juga akan dipengaruhi oleh sistem yang mereka gunakan. Ketidaksesuaian peralatan makan ini juga bisa terjadi. Semua konsumen itu harus punya standar yang sama gitu. Kadang-kadang makanannya kok dia begitu, kok saya begini gitu ya. Nah itu bisa menjadi issues dalam case sentralisasi. Kalau desentralisasi itu berbeda, di mana sistem distribusi ini adalah pemorsian dan pembagiannya itu dilakukan di tempat produksi dan pemorsian itu dilakukan di pantry. Jadi jadi ada dapur tempat produksi, lalu nanti ada dapur holding atau pantry. Nah, dapur holding ini biasanya digunakan untuk tempat menyimpan sebelum didistribusikan langsung kepada klien atau pasien. Pantry ini istilah lainnya itu adalah dapur kecil yang biasanya dia lebih bersih, peralatannya tidak terlalu lengkap, dia di luar dari tempat produksi utama ya. Lokasi pantry ini biasanya itu dekat dengan lokasi pasien atau konsumen atau klien gitu ya. Jadi kalian bayangkan ada dapur, kita punya dapur yang besar, di samping dapurnya itu nanti ada jalan sedikit, nanti ada ruangan pantry yang misalnya berdekatan dengan ruang rawat inap sehingga nanti begitu selesai produksi makanannya dikemas lalu diangkut diletakkan di pantry lalu nanti pindah lagi ke ruang rawat inap lainnya klaster yang mana ditaruh di sana jadi disiapkan di pantry itu yang dimaksud dengan desentralisasi jadi yang tadinya em, terpusat diambil di satu tempat kalau sentralisasi kalau yang desentralisasi dia punya ruang pantry-pantry kecil atau dapur-dapur kecil yang digunakan untuk tempat holding dari makanan tersebut. Oke, fungsi dari pantry ya pemorsian untuk lingkup kecil konsumen. Jadi untuk satu unit misalnya atau satu klaster itu pemorsiannya di sana. Sudah sesuai dengan catatan dan rekomendasi ahli gizi, maka akan disusun berdasarkan hal tersebut. Lalu kalau makanannya sudah dingin itu boleh dihangatkan di pantry. Lalu dibuatkan minumannya alat makan dan minumnya diletakkan di situ ya, menyajikan makanan minuman sesuai dengan permintaan klien dan sesuai porsi yang sudah disiapkan. Kelebihannya kepuasan klien karena makanannya bisa jadi lebih hangat, dihidangkan dengan sesuai dengan yang mereka minta, sesuai dengan yang direkomendasikan gitu ya. Dan inventarisasi peralatannya ini biasanya lebih baik karena kan unitnya kecil-kecil gitu ya. Dari pantry itu dicatat, oh di pantry ini ada misalnya 25 sendok garpu segala macam peralatan. Nanti itu lebih mudah dimonitor. Oh ini sudah kembali semua, sudah aman, tidak ada yang hilang seperti itu. Tingkat kesalahan pemberian diet pasien dapat ditekan karena ini kan produksinya walaupun satu tempat produksi tapi proses distribusinya ini bisa lebih baik. Kenapa? Karena ya tadi dibagi dalam klaster-klaster kecil jadi bisa dilayani dengan lebih spesifik gitu. Dan cara ini biasanya lebih aman gitu. Kelemahannya tetap ada tentunya. Eh, Alat-alatnya butuh lebih banyak, biayanya lebih banyak, harus punya pantry itu lebih banyak biayanya. Penurunan mutu makanan itu bisa terjadi karena tadi kan harus disimpan dulu di pantry, harus dihangatkan dulu misalnya, terutama ini kaitannya dengan kandungan gizinya ya, zat gizinya. Karena kita kan inginnya makanan itu fresh, kita buat langsung ke klien atau ke pasien dan ada resiko keterlambatan waktu gitu ya karena ini kan tadi proses distribusi harus turun dulu ke pantry-pantry ini gitu baru bisa didistribusikan ke klien dan konsumen atau klien kadang-kadang menyumpai kegaduhan karena ini eh, sekali lagi kalau banyak orang maka akan ada banyak kepala yang berpikir banyak pendapat gitu ya banyak
interaksi sehingga muncul suara-suara pastinya tidak bisa dihindari dan tenaga dibutuhkan lebih banyak. Otomatis butuh lebih banyak staf dan agak sulit untuk diawasi di sini karena ya tadi distribusinya sudah per klaster-klaster gitu. Bisa nggak kita mengkombinasikan keduanya untuk menghindari kelemahan yang dapat muncul? Bisa. Ini biasanya menggabungkan kedua mode dari distribusi gitu ya. Eh, Case-nya biasanya diterapkan kalau misalnya institusi tersebut tidak bisa memutuskan gitu ya antara mau sentralisasi atau desentralisasi, ya udahlah gabung aja kombinasi, itu bisa terjadi karena hal tersebut. Ini biasanya dipengaruhi oleh macam menu atau diet yang disediakan, yang perlu diselenggarakan. Apakah dietnya untuk pasien yang seperti apa? Misalnya ada rumah sakit seperti rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, di harapan kita rumah sakit ibu dan anak itu kan beda-beda ya pastinya. Nah, itu akan menentukan bagaimana metode yang diputuskan untuk digunakan. Pada ruang rawat bangsal dan kelas itu digunakan metode sentralisasi, sedangkan untuk ruang rawat VIP dan VVIP digunakan desentralisasi. Jadi tergantung dari grade-nya lah kembali ya. Jadi lebih nyaman yang mana. Umumnya yang VIP dan VVIP itu desentralisasi karena mereka sangat peduli, harus sangat peduli pada pendapat dari klien atau pasien yang tinggal di ruangan tersebut, yang dirawat di ruangan tersebut. Oke, ini troli hot food. Ini beda-beda ya. Jadi hot food itu disimpannya biasanya ada pemanasnya di sini untuk menjaga kualitas. Oke, mekanisme kerja permintaan makanan di rumah sakit, di ruang rawat inap atau instalasi gizi itu tenaga distribusi membuat daftar permintaan makanan pasien. Tentunya ini sudah harus ditandatangani oleh kepala ruangan atau penanggung jawab dan nanti dikirim ke instalasi gizi. Nanti instalasi gizi itu akan membuat tabulasi, membuat tabel gitu, kebutuhan makanan untuk setiap klaster ruangan itu seperti apa. Eh, ada namanya form kapasitas makan. Ini yang akan digunakan untuk mencatat jumlah pasien, bentuk makanan, jenis diet. Jadi ada di klaster A misalnya ada 5 orang pasien. Satu sakit ini, sakit ini, sakit ini. Dietnya A, B, C, D, E gitu. Nah, itu harus dicatat oleh instalasi gizi dan nanti akan memproduksi makanan sesuai dengan diet yang disarankan berdasarkan hasil asesmen gizinya seperti apa. Nah, itu tadi baru setelah itu setelah formnya sesuai, em, proses produksi hasil makanan yang sudah jadi, yang sudah diproduksi, itu akan dibawa ke ruang atau meja distribusi, baru didistribusikan. Entah ini baik distribusi desentral atau sentral sama gitu ya. Dan harus sesuai dengan sistem distribusi berdasarkan jumlah pasien dan kelas-kelas perawatannya, apakah yang reguler, apakah yang VIP atau yang VVIP gitu ya, itu bisa dilihat. Formulir yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan distribusi makanan pasien ini pertama form permintaan daftar permintaan makan pasien. Jadi dibuat oleh rawat inap, baru kapasitas makan pasien ini di instalasi gizi, formulir pasien baru, formulir pasien pindah ruangan, misalnya itu dicatat itu kemana, dan formulir perubahan diet pasien. Oke, ini contohnya form perubahan diet dari ini nama pasiennya, umurnya, perubahan diet dari makanan lunak ke makanan biasa. Jadi sudah naik ininya. Dan ditetapkan oleh kepala ruangan. Ruangannya namanya ruang melati misalnya di sini. Nah, ini adalah proses pemorsian ya. Ini persiapan distribusi. Makanannya harus di-wrap seperti yang kalian lakukan ya biasanya di laboratorium, harus di-wrap dengan rapi baru bisa didistribusikan. Nah, ini proses pemorsiannya di ruang persiapan distribusi. Ini adalah makanan yang disediakan ya, ini bisa dilihat menunya ada protein hewani, protein nabati, sayurnya, buahnya, karbohidratnya, lengkap ya. Nah, ini MBG. Bukan ya, ini adalah pemorsian dengan beda. Kalau yang tadi kan ini pemorsiannya ada plate-nya ya.
piring sajinya macam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Kalau yang ini adalah dengan menggunakan satu tray yang memang sudah lengkap di situ. Ada karbohidrat, protein, sumber baik protein nabati atau hewani dan juga sayur buahnya itu jadi satu. Ini plato namanya, makan yang siap didistribusikan. Ini sudah disusun ya, tinggal didistribusikan. Ini ruang tempat berkumpulnya petugas ruangan ya. Ini lihat di sini apa yang unik, jangan fokus pada smile-nya saja, tapi lihat mereka membawa troli-troli. Nah, ini troli-troli tersandar yang memang mereka digunakan untuk mengambil bahan makanan sebelum mereka melakukan distribusi gitu. Nah, ini adalah ruang tempat pengambilan siap untuk mendistribusikan. Masing-masing membawa troli makanan. Oke, ini dia trolinya bisa macam-macam bentuknya. Ada yang tertutup total, ada juga yang cukup terbuka. Nah, di sini lihat tray makannya ada tutupnya ya, jadi aman di platonya. Ini ada insulated tray. Ini adalah tray yang diinsulasi atau yang dijaga suhunya gitu ya. Eh, Mungkin ini contohnya kalau kalian pernah naik pesawat, di pesawat itu mereka punya insulated trays. Jadi makanannya itu memang ditaruh di dalam troli. Yang trolinya tuh kecil ya, trolinya di tempat makannya pesawat tuh biasanya ditaruhnya di insulated trays. Ini adalah troli bahan makanan ya yang eh, digunakan ini petugas gizinya, ini mahasiswa sepertinya ya. Mereka meletakkan bahan makanannya di dalam troli dan loket distribusi, petugas distribusi ini ada yang dicatat. Berapa banyak yang sudah dilepaskan, apakah sudah lengkap atau belum itu juga harus ditunjukkan di sini. Ini adalah petugas di ruangan ya, di ruangan distribusi. Nah, ini loket distribusi. Seperti ini. Tempat pencucian alat. Nah, ini dilakukan pembersihan alat tentunya ya. Alat yang digunakan harus dijaga juga kebersihannya, nggak langsung dipakai atau habis dipakai langsung nanti ada proses pembersihan. Oke, itu dia tadi eh, penyampaian refreshing lah ya. Kita refreshing materi dari SPMI. Saya yakin kalian sudah eh, mendapatkan materi ini sebelumnya dan harapannya sih tidak lupa nanti ketika melakukan PKL gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pun kalian bisa fleksibel kepada ahli gizi. Nanti kalian akan ditempatkan dari 10 step SPM itu pasti akan merasakan prosesnya gitu.